ketika suamiku menulis status di Facebook yang isinya, "Mulai hari ini dengan segenap kesadaran, saya Gilang Sentawibara menceraikan istri saya Nia Nirmala dengan talak 3. Segala sesuatu yang terjadi padanya bukan lagi tanggung jawab saya." Smartphone mewahku terjatuh dari genggaman. Dada sesak, napas tercekat. Status di Facebook suamiku membuat duniaku hitam. Pusing mendera, hingga tak ada kalimat positif yang melintas di dalam kepalaku. Dalam suasana hening yang mendalam, pertanyaanku meluncur dengan gusar. Apakah talak lewat Facebook itu sah? Semua orang tampak terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan yang sangat penting ini. Kuabaikan ratusan pesan yang tentunya pertanyaan yang belum bisa aku jawab. Segera ku cari kontak Mas Gilang. Berulang kali, aku menghubunginya. Namun, sekalipun tidak masuk. Jantung berdetak kencang, berjalan mondar-mandir bak gasing yang sedang diadu. Saat itu, ibu mertuaku akhirnya berbicara dengan suara lembut yang syarat dengan rasa penyesalan. "Maafkan Ibu, Nia, jika Ibu merasa gagal mendidik Gilang. Kami semua merasa sangat bingung dengan perilaku Gilang yang tak terduga ini. Kita harus saling mendukung dan mencari solusi bersama." Aku merasa haru mendengar kata-kata ibu mertua, dan aku tahu dia juga merasa terluka dan bingung dengan situasi ini. Kita semua berada dalam kebingungan yang besar, tetapi satu hal yang pasti adalah kita harus mencari tahu keberadaan Mas Gilang dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menunggu kabar dari rekan-rekan Mas Lukman yang mencoba melacak keberadaan Mas Gilang, kami semua duduk bersama dan berbicara tentang kenangan-kenangan indah dengan Mas Gilang. Kami berbagi cerita tentang bagaimana dia adalah suami yang baik, teman yang setia, dan seorang putra yang patuh kepada keluarganya. Semua orang sepakat bahwa perilaku anehnya ini benar-benar tidak seperti Mas Gilang yang kami kenal. Beberapa jam kemudian, rekan-rekan Mas Lukman memberikan kabar bahwa mereka tidak dapat melacak keberadaan Mas Gilang secara fisik. Ponselnya tetap mati, dan tidak ada jejaknya yang bisa diikuti. Kami semakin cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat malam tiba, kami semua merasa semakin khawatir. Ibu mertuamu menyarankan agar kami semua berdoa bersama-sama untuk keselamatan Mas Gilang dan mencari petunjuk dari Allah. Kami berkumpul di ruang tamu, duduk bersama dalam doa yang penuh harap. Setelah berdoa, aku merasa sedikit lebih tenang. Kami semua mencoba tidur sejenak, meskipun pikiran kami tetap terus-menerus memikirkan nasib Mas Gilang. Sambil berbaring di tempat tidur, aku mencoba mengingat-ingat semua yang terjadi sepanjang hari ini. Pagi hari tiba, dan kami kembali mencoba menghubungi Mas Gilang tanpa hasil. Akhirnya, kami memutuskan untuk menghubungi seorang ulama terkemuka di kota kami untuk meminta nasihat dan klarifikasi mengenai talak yang dia lakukan lewat Facebook. Ulama itu datang ke rumah, dan kami menjelaskan semua yang telah terjadi. Dia mendengarkan dengan cermat dan kemudian memberikan penjelasan bahwa talak yang dilakukan Mas Gilang lewat Facebook, jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat dianggap sah sesuai dengan pandangan beberapa ulama. Namun, dia menyarankan agar kita mencari jalan damai terlebih dahulu dan berusaha untuk memahami alasan di balik tindakan Mas Gilang.